channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1316-1320. Alexander memberitahu Feng Yu bahwa dia perlu memeriksa teknologi yang bisa dia jual dan memberinya daftar periksa. Belarus memiliki rencana untuk menjual beberapa teknologi tetapi tidak menemukan pembeli. Bukan karena teknologi mereka sudah ketinggalan zaman. Itu karena sanksi dari Rusia dan AS. Kali ini, Kirilenko telah membawa Feng Yu, yang berarti Rusia telah setuju untuk membiarkan mereka menjual teknologinya. Feng Yu juga senang karena dia tidak tahu apa-apa tentang teknologi ini. Dia perlu meminta seseorang yang tahu tentang semua ini untuk memberitahu dia mana yang layak dibeli. Malam itu, Feng Yu menelepon Hou Haitao untuk memintanya memberitahu atasan. Akan lebih baik jika mereka dapat mengirimkan tim ahli untuk mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Namun tim ahlinya tidak boleh banyak dan harus dirahasiakan. Hou Haitao segera melaporkan ini ke atasan, dan mereka mengadakan pertemuan di malam hari. Xiao Hou, beritahu yang lain apa yang terjadi. Hou Haitao berusia 60-an, tapi dia hanya bisa menjadi Xiao Hou di depan pemimpin ini. Kata Hou Haitao, para pemimpin, saya baru saja menerima informasi bahwa Belarusia bersedia menjual semua teknologi kelompok tempur kapal induk mereka kepada kami. Ini adalah kelompok tempur kapal induk dan bukan hanya teknologi kapal induk. Tunggu. Xiao Hou, bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Seseorang bertanya. Kenapa mereka tidak mengetahui berita penting seperti itu, dan Hou Haitao mengetahuinya terlebih dahulu? Informasi ini bukan dari pihak kami. Itu adalah seorang pengusaha patriot yang mengatakan hal itu kepada saya, dan saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang dia. Dia adalah Feng Yu. Feng Yu, orang terkaya di dunia itu. Seseorang bertanya. Ya, sebagian besar dari Anda mungkin tidak tahu bahwa saya bekerja di penerbangan kota Bing sebelumnya, dan Feng Yu berasal dari kota Bing. Saya bisa dipromosikan karena Bing City Aviation membeli teknologi pesawat yang lebih canggih dari Uni Soviet dengan bantuan Feng Yu. Teknologi tersebut telah menghemat banyak dana dan waktu penelitian di sektor penerbangan kami. Anda harus tahu bahwa teknologi pembuatan helikopter kami dapat mencapai standar kelas dunia karena teknologi tersebut. Kami bahkan mengekspor beberapa helikopter ke luar negeri tahun lalu. Feng Yu adalah seorang patriot dan telah menyumbangkan jumlah yang sangat besar ke negara setiap tahun. Ketika kami memenangkan tawaran Olimpiade, perusahaannya dan dia mensponsori dalam jumlah besar. Sponsor mereka adalah yang tertinggi dalam sejarah. Yang terpenting, Feng Yu memberitahu saya bahwa dia akan membayar semua teknologi ini, dan negara tidak perlu membayar apapun. Wow! Semua jenderal tersentak kaget. Mereka dapat membayangkan berapa biaya teknologi itu, dan Feng Yu akan membayar semuanya untuk negara. Jarang menemukan pengusaha yang begitu patriotik. Apa katamu? Apakah Feng Yu mengatakan dia akan membayar semuanya? Pemimpin yang duduk di kepala meja bertanya. Dia juga tidak tahu tentang ini. Inilah yang dikatakan Feng Yu. Dari pemahaman saya tentang dia tidak akan membiarkan kami membayar 1 sen pun kecuali dia bangkrut dari transaksi ini. Haha, jika dia bisa bangkrut dengan mudah, dia tidak akan menjadi orang terkaya di dunia dengan aset lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat. Seseorang tertawa. Jenderal Lin, Anda belum pernah bekerja di perusahaan sebelumnya. Aset dan uang tunai itu berbeda. Dia bisa memiliki aset 60 miliar dolar Amerika Serikat, tetapi itu tidak berarti dia memiliki uang tunai 60 miliar dolar Amerika Serikat. Ini seperti Bing City Aviation kami. Kita memiliki aset yang tinggi, tetapi berapa banyak uang tunai yang kita miliki? Itu sebabnya kita tidak boleh berpikir ini adalah harga kecil untuk Feng Yu. Banyak perusahaan bangkrut karena masalah arus kas. Hou Haitao angkat bicara untuk Feng Yu. Xiao Hou, kami tahu Feng Yu akan membayar mahal dalam kesepakatan ini. Tapi dia melakukan ini untuk negara, dan negara tidak akan membiarkan dia menderita kerugian apapun. Pemimpin yang duduk di ujung meja berkata, perusahaannya membayar pajak tinggi di China, bukan? Saya dapat berbicara dengan atasan untuk memberinya keringanan pajak. Semua orang dalam pertemuan ini cerdas.
Mereka tahu Feng Yu bersedia membantu negara sekarang, yang berarti dia akan membantu lagi di masa depan. Mereka tidak akan membunuh angsa yang bertelur emas. Jika mereka telah melakukan sesuatu untuk membayar Feng Yu sekarang, mereka tidak akan khawatir Feng Yu tidak akan membantu mereka di masa depan. Dia bahkan mungkin meningkatkan sumbangannya ke negara. Lagi pula, dia tidak bisa menghabiskan uangnya untuk beberapa generasi berikutnya. Hou Haitao tidak mengharapkan para pemimpin melakukan ini untuk Feng Yu. Semua orang di pertemuan itu juga merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Semua ini tidak akan dipotong dari biaya militer mereka. Mereka tidak tahu banyak tentang ekonomi, tapi mereka tahu uang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Xiao Huo, siapa lagi yang tahu tentang ini? Seseorang bertanya. Tidak ada. Saya hanya melaporkan masalah ini kepada Anda semua. Hou Haitao dengan cepat menjawab. Bagus. Masalah ini harus dirahasiakan, atau AS atau Rusia akan ikut campur. Saya akan melaporkan ini ke Premier. Lin Jianxin, bentuk tim ahli dan terbang ke Minsk. Feng Yu membutuhkan ahli untuk memverifikasi teknologinya. Yuan Xinwu membentuk delegasi bisnis dan membiarkan tim ahli kami bercampur di antara mereka untuk mencegah kecurigaan. Terakhir, masalah ini harus disimpan di antara sedikit dari kita di sini. Saya tidak berpikir Anda harus menyalahkan saya karena menghukum Anda semua jika berita tentang masalah ini bocor. Old Hall, kami akan mengingat kontribusi Anda. Hou Haitao menekan kegembiraannya. Tuan, saya hanyalah seorang pembawa pesan dan tidak melakukan apapun untuk mendapatkan ini. Saya juga harus berkontribusi untuk negara, dan saya tidak membutuhkan imbalan apapun. Bagus. Anda tidak serakah dan tidak sombong. Organisasi beruntung memiliki Anda, tetapi kami tetap harus memberi penghargaan kepada Anda. Hadiah ini akan diberikan kepada Anda setelah kesepakatan selesai. Sekarang, ayo bergerak. Ketika salah satu pemimpin puncak mengetahui hal ini, dia juga sangat bersemangat. Dia tidak berharap seorang pengusaha mendapatkan teknologi yang tidak bisa didapatkan negara. Kepala arsitek tidak memilih orang yang salah. Dia mengatakan Xiao Feng adalah kawan yang baik. Pemimpin puncak segera menyetujui. Setuju. Lakukan ini secara diam-diam. Kita harus menghormati Feng Yu. Selamat datang delegasi bisnis Taihua Holdings ke Minsk. Yuan Xinwu dan 10 insinyur menaiki jet pribadi Feng Yu untuk terbang ke Minsk. Mereka seharusnya datang sebagai tim delegasi bisnis, dan mereka bingung bagaimana melakukannya. Tapi Feng Yu memberitahu mereka bahwa dia akan mengaturnya. Kunjungan delegasi bisnis ini berada di bawah naungan Taihua Holdings. Tujuan mereka adalah untuk melihat industri ringan dan perdagangan Minsk. Juga, Feng Yu ada di sini secara pribadi, dan itu normal untuk menerima sambutan yang luar biasa. Gelar Feng Yu sebagai orang terkaya di dunia memungkinkannya menerima sambutan termegah di negara manapun. Jet pribadi Feng Yu dapat dengan mudah memasuki Belarusia dengan bantuan Alexander, dan semua orang, termasuk Yuan Xinwu, menggunakan paspor biasa. Semua identitas mereka dirahasiakan. Delegasi bisnis Taihua Holdings telah menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Mereka ingin menggunakan perusahaan milik negara sebagai kedok untuk terbang ke Belarusia. Tapi solusi Feng Yu jauh lebih cepat dan mudah. Yuan Xinwu melihat Feng Yu di hotel. Kamu pasti Feng Yu. Saya adalah pemimpin tim, dan nama saya Yuan Xinwu. Anda bisa memanggil saya manajer Yuan. Yuan Xinwu mengulurkan kedua tangannya untuk berjabat tangan. Feng Yu juga mengulurkan kedua tangannya untuk berjabat tangan. Senang bertemu denganmu, manajer Yuan. Sudahkah Anda menginstruksikan anggota Anda yang lain? Mereka di sini untuk membantu perusahaan saya membeli teknologi pembuatan kapal, dan semuanya adalah insinyur yang bekerja untuk perusahaan saya. Mereka harus melupakan identitas mereka sebelumnya. Jangan khawatir. Mereka semua diberitahu. Atasan juga menginstruksikan kami untuk mendengarkan Anda. Kami hanya berharap mendapatkan sebanyak mungkin teknologi yang bermanfaat. Kami juga bersedia membayar sebagian dari biayanya. Feng Yu melambaikan tangannya. Jangan khawatir tentang uang. Saya bisa menyelesaikannya. Saya tidak pernah bisa menghabiskan uang saya, dan itu tepat bagi saya untuk menyumbang kepada negara. Kami akan bekerja sama,
dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan semua teknologi. Tapi biarkan saya menangani negosiasi bisnis, dan Anda semua akan menangani aspek teknisnya. Tidak masalah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk berkoordinasi dengan Anda. Baiklah. Maka izinkan saya memberitahu Anda situasi saat ini, dan Anda harus memberitahu saya situasi Anda. Dari apa yang saya pahami, Belarusia tidak berada di tepi laut dan tidak memiliki banyak teknologi angkatan laut. Mereka bahkan tidak memiliki angkatan laut. Teknologi peralatan angkatan laut mereka berasal dari bekas Uni Soviet, dan mereka belum mengembangkannya. Angkatan udara dan tentara mereka lebih maju. Tentu saja, saya tidak tahu banyak tentang militer, dan saya tidak dapat memverifikasi informasi ini. Tapi saya yakin Belarusia mendapatkan teknologi kelompok tempur kapal induk dari bekas Uni Soviet. Saya dengar mereka telah menyimpan salinan teknologi ini ketika mereka berdagang dengan Rusia dan Ukraina. Penghubung saya berasal dari keluarga yang berpengaruh. Ayahnya adalah Presiden Belarusia dan berencana memperpanjang masa jabatan kepresidenannya untuk keempat kalinya. Untuk melakukan itu, dia perlu melakukan sesuatu untuk ekonomi mereka. Itu sebabnya mereka ingin berdagang dengan kami karena mereka butuh uang, dan saya punya uang. Feng Yu tidak menyangka Alexander menjadi putra bungsu Presiden Belarusia, dan ayahnya memberinya nama ini. Tentu saja, nama lengkap Alexander sangat panjang. Setelah mengetahui informasi ini, Feng Yu mengerti mengapa Alexander berani mengatakan dia bisa mendapatkan teknologi apapun yang dia inginkan. Feng Yu curiga Alexander mewakili ayahnya untuk berurusan dengannya. Alexander senior berusia awal 50-an, dan dia memelihara kumis seperti Hitler. Banyak orang mengatakan ini menunjukkan betapa sombongnya Alexander senior. Yuan Xinwu mendengarkan Feng Yu dan mengangguk. Dia menambahkan, saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang Presiden Lukashenko. Dia sangat berwibawa dan menjadi presiden ketika dia berumur 40 tahun. Dia juga menentang korupsi dan bahkan menuduh pejabat senior pemerintah, termasuk mantan Perdana Menteri, melakukan korupsi. Tunggu, maksudmu dia anti korupsi? Feng Yu menyela. Jika itu benar, mengapa Alexander mendirikan perusahaan dengan Kirilenko? Itu benar. Dia anti korupsi, dan dia telah mengubah pemerintahan Belarusia. Dia bisa memenangkan kursi kepresidenan dengan suara tinggi juga karena alasan ini. Apa yang salah? Yuan Xinwu bertanya. Tidak ada apa-apa. Silakan lanjutkan. Feng Yu memutuskan untuk menelepon saudara Qi untuk menanyakan tentang saham grup supermarket beruang kutub nanti. Feng Yu mengira Alexander menyukai uang dan dia dapat menggunakan uang itu untuk memikatnya. Dia harus mengubah strateginya jika Alexander tidak menyukai uang. Anda mengatakan Lukashenko akan memenangkan masa jabatan ketiga. Kami telah menganalisis situasinya dan sampai pada kesimpulan yang sama. Belarusia tidak memiliki orang lain yang sepopuler dia. Rakyat akan menerima kebijakannya untuk meningkatkan ekonomi dan kehidupan rakyat. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak kau ketahui. Belarusia memiliki reputasi buruk dengan banyak negara barat, terutama AS dan yang melarang mereka mengekspor senjata mereka. Mereka mengklaim Belarus telah menjual senjata ke negara-negara jahat itu, seperti Afghanistan, dan AS menjatuhkan sanksi kepada mereka karena pelanggaran hak asasi manusia. Tapi Lukashenko membantah semua klaim ini. Faktanya, kami telah menghubungi Belarusia, dan kami memiliki perdagangan senilai lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat. Tetapi perdagangan terutama difokuskan pada mineral dan industri ringan. Kami ingin bekerja dengan militer Belarusia. Lagi pula, Rusia tidak memiliki banyak kerja sama militer dengan kami dan lebih memilih bekerja dengan India. Strategi bergaul dengan negara jauh dan menyerang negara terdekat telah digunakan sejak zaman kuno. Jika AS tidak menargetkan kami, hubungan kami dengan Rusia akan memburuk sejak lama. Saya telah menerima informasi yang menurut saya sangat penting. Jumlah pensiunan meningkat tahun ini di Belarusia, dan pemerintah mereka membutuhkan banyak uang. Saya rasa inilah salah satu alasan mengapa Belarusia ingin menjual teknologinya. Ada informasi lain yang saya tidak ingat. Tetapi saya telah membawa banyak informasi. Kamu juga bisa melihatnya. Feng Yu mengambil materi. Baiklah. Saya akan membacanya nanti.
Anda harus memberitahu yang lain untuk berperilaku seperti delegasi bisnis dan keluar untuk inspeksi lokasi besok. Serahkan sisanya padaku. Setelah meninggalkan Yuan Xinwu, Feng Yu pergi mencari Kirilenko. Kakaki, apa hubunganmu dengan Alexander? Kirilenko menatap Feng Yu dengan bingung. Kami hanya mitra bisnis, dan dia adalah putra bungsu presiden. Apa salahnya aku bermitra dengannya? Mengapa saya harus mencari orang lain, bukan dia? Tidak. Maksud saya, ayahnya anti korupsi, dan bagaimana dia bisa membiarkan putranya berbisnis. Selain itu, putranya adalah salah satu taipan top di Belarusia. Ini akan berdampak pada karir politik ayahnya. Feng Yu bertanya. Hahaha. Feng, saya pikir saya belum membuat diri saya jelas. Perusahaan Alexander adalah perusahaan milik negara, dan dia hanya perwakilan dari perusahaan ini. Oh, dia dianggap sebagai pemimpin sekarang. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa rumahnya tidak terlalu besar, dan kami tinggal di hotel pemerintah? Hah? Kirilenko bermitra dengan badan usaha milik negara Belarusia, dan Alexander hanya sebagai perwakilan. Tidak heran mobil dan rumah Alexander terlalu buruk untuk seorang taipan. Feng, banyak mitra kami adalah perusahaan milik negara. Tentu masih banyak lagi yang seperti kakak. Anda harus memahami bahwa situasi di negara yang berbeda-berbeda. Feng Yu menjawab, aku tahu. Aku sudah bertanya. Feng Yu menyadari bahwa dia harus mengubah strateginya. Dia telah merencanakan untuk memberi Alexander sejumlah uang untuk menurunkan harga teknologi. Tapi sepertinya strategi ini tidak akan berhasil. Feng Yu tidak terlalu percaya diri dalam negosiasi ini karena timnya tidak boleh terlibat. Dia hanya bisa menegosiasikan transaksi ini sendiri, dan itu akan sangat sulit. Alexander akan membawa timnya, dan yang dari China semuanya adalah insinyur. Feng Yu bahkan bertanya-tanya apakah para insinyur itu tahu bagaimana mengevaluasi seberapa besar nilai teknologi itu. Semua teknologi dan informasi ini sangat berharga bagi para insinyur ini, tetapi pengusaha akan mengevaluasinya berdasarkan harga. Feng Yu menyesal tidak meminta atasan untuk mengirim setidaknya 2 orang yang telah berpartisipasi dalam negosiasi semacam itu sebagai referensi. Meskipun Feng Yu tidak mempermasalahkan harganya, dia tidak ingin menguntungkan orang lain tanpa alasan. Bahkan jika dia menyumbangkan uangnya, dia harus menyumbang ke China dan membiarkan rekan senegaranya mendapat manfaat darinya. Feng Yu tidak tahu mengapa dia berpikiran sempit, tetapi dia tidak ingin berubah. Ya, dia tidak akan pernah berubah. Feng, aku hanya perantara dan hanya akan memperkenalkan mereka padamu. Saya harap Anda mengerti bahwa saya tidak akan terlibat dalam transaksi ini. Kakaki, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu sendiri. Saya berterima kasih kepada Anda karena telah memperkenalkan dia kepada saya. Juga, Anda tahu bahwa saya bersedia membelanjakan untuk hal-hal yang saya suka dan tidak keberatan membelanjakan lebih banyak untuk itu. Kirilenko terdiam selama beberapa detik dan menatap Feng Yu di matanya. Feng, aku akan memberitahu ayahku tentang transaksi ini setelah kamu pergi, dan ayahku mungkin akan melapor ke atasannya. Saya harap Anda bisa mengerti. Feng Yu tahu apa yang dimaksud Kirilenko. Dia harus memberitahu pemerintah Rusia tentang transaksi ini, tetapi itu akan dilakukan setelah kesepakatan selesai. Kirilenko adalah orang Rusia, dan Feng Yu memahaminya dengan baik. Dia berterima kasih atas bantuan Kirilenko dan tidak menyembunyikan apapun darinya. Jangan khawatir, Kakaki. Hubungan kita hanya akan menjadi lebih baik, dan saya yakin hubungan diplomatik antara negara kita akan meningkat. China dan Rusia jarang berkonflik, dan mereka tidak akan pernah berperang karena AS. Tentu saja, beberapa bentrokan kecil masih terjadi sesekali dan tidak dapat dihindari. Feng Yu kembali ke kamarnya untuk melihat materi yang diberikan oleh Yuan Xinwu kepadanya. Setelah membaca sebentar, Feng Yu meletakkannya dan mulai memikirkan Alexander. Jika seperti yang dia analisis, Lukashenko membutuhkan uang untuk melanjutkan kepresidenannya. Alexander mungkin mewakilinya untuk menjual teknologi ini. Pantas saja Alexander langsung setuju saat Kirilenko mendekatinya. Feng Yu bahkan mencurigai Lukashenko ingin menjual teknologi ini karena Belarus tidak berada di tepi laut dan tidak memiliki angkatan laut. Semua teknologi ini tidak berguna bagi mereka.
Belarus dapat menghentikan kapal mereka di pelabuhan negara lain, tetapi tidak untuk kapal perang. Meskipun negara-negara bekas Uni Soviet telah bekerja sama, kerjasama mereka tidak mencakup semuanya. Selain itu, mempertahankan kekuatan angkatan laut itu mahal, dan akan menjadi beban bagi negara kecil dengan populasi puluhan juta. Pendapatan tahunan negara hanya beberapa miliar USD. Penghasilan Hong Kong beberapa kali lebih banyak daripada Belarusia, meskipun populasinya jauh lebih rendah. Selain itu, Hong Kong tidak perlu membelanjakan untuk militer, dan pemerintah mereka dapat membelanjakan lebih banyak untuk rakyatnya. Belarusia adalah negara berkembang, dan rakyatnya tidak bahagia. Lukashenko mengumumkan kepada orang-orangnya bahwa mereka akan mendapatkan dana pensiun ketika mereka mencapai usia pensiun untuk mendapatkan dukungan mereka. Dia juga meningkatkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, medis, budaya, untuk mendapatkan pendukung. Tetapi semua ini membutuhkan uang. Tanpa uang, ini semua omong kosong. Jika Lukashenko ingin memenangkan masa jabatan berikutnya, dia harus melakukan sesuatu agar rakyatnya percaya bahwa dia dapat meningkatkan kehidupan mereka. Feng Yu tiba-tiba teringat Yuan Xinwu memberitahunya bahwa China telah berbicara dengan Belarusia beberapa kali sebelumnya. Maka mereka pasti membicarakan hal ini sebelum China membeli kapal induk itu dari Ukraina. Namun China hanya mendapatkan kapal induk kosong tanpa senjata. Mungkinkah Alexander setuju untuk bernegosiasi dengan Feng Yu karena menurutnya Feng Yu mewakili Tiongkok? Feng Yu berpikir sejenak dan merasa ini mungkin karena tidak ada yang percaya dia akan membeli teknologi ini untuk disumbangkan ke negaranya. Tidak ada Taipan di dunia ini yang pernah melakukan ini sebelumnya. Karena Alexander mengira Feng Yu mewakili Tiongkok, maka biarkan mereka melanjutkan. Feng Yu akan memanfaatkan kesalahpahaman ini untuk keuntungannya dalam negosiasi ini. Alexander memberi Feng Yu file saat mereka bertemu. File ini berisi nama teknologi yang ingin mereka jual. Feng Yu mengambil file itu dan menyerahkannya ke tim ahli China. Dia tahu cara membaca tetapi tidak tahu apa teknologi itu dari namanya. Para ahli berkumpul dan mulai mencoret teknologi yang sudah dimiliki China. Yang Cina sangat membutuhkan dilingkari dan dicentang yang lain. Yang dilingkari harus dibeli, dan yang bertanda centang tidak terlalu penting. Yang dicoret tidak wajib. Tentu saja, skenario terbaik adalah mendapatkan semuanya, dan mereka dapat memiliki kumpulan data lain sebagai referensi. Feng Yu melihat dokumen itu. Ada sekitar selusin teknologi yang dilingkari dan sekitar selusin dengan kutu. Lebih dari beberapa lusin dicoret. Feng Yu tidak percaya perkembangan teknologi China begitu maju. Teknologi yang dilingkari adalah teknologi kritis, dan teknologi dengan kutu tidak begitu penting. Misalnya, itu adalah teknologi untuk kapal lain dalam kelompok pertempuran. Meski kapal perang dan kapal induk bertenaga nuklir, teknologi yang terlibat masih berbeda. Seperti yang dikatakan media asing, China mungkin memiliki kemampuan untuk membangun sebuah kapal induk. Namun, biaya konstruksi beberapa kali lebih tinggi daripada di AS. AS dapat membangun 1 miliar, tetapi China perlu menghabiskan beberapa miliar USD untuk membangunnya. Selain itu, China tidak memiliki pengalaman dalam membangun kapal induk, dan kesalahan apapun akan merugikan. Apakah ini teknologi yang Anda semua butuhkan? Feng Yu bertanya. Seorang insinyur yang lebih tua menyerahkan selembar kertas kepada Feng Yu dengan beberapa teknologi tertulis di atasnya. Feng, ini adalah daftar teknologi yang kami butuhkan dan tidak termasuk dalam dokumen itu. Mereka seharusnya memiliki teknologi ini, tetapi mereka tidak memasukkannya ke dalam daftar. Mereka harus berpikir untuk menjual teknologi ini lagi di masa depan. Feng Yu mengangkat alisnya. Dia tidak mengharapkan Alexander melakukan ini. Jika dia tidak memanggil para insinyur Cina, dia akan dirugikan. Jika ada teknologi yang hilang, China tidak dapat membangun kapal induknya, dan Feng Yu perlu mengeluarkan lebih banyak uang. Tentu saja, Feng Yu mungkin tidak perlu membayar teknologi yang hilang itu karena China akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Kemungkinan lain adalah Belarus tidak ingin menjual teknologi tersebut, atau mereka tidak memilikinya. Baiklah. Saya akan mengkonsolidasikan daftar dan berbicara dengan Alexander lagi. Ketika Feng Yu bertemu Alexander lagi, dia memberinya daftar teknologi yang hilang.
Alexander, perusahaan saya tertarik dengan teknologi ini. Apakah Anda menyombongkan diri saat mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan paket lengkap teknologi? Alexander tersenyum. Kamu juga membutuhkan teknologi ini. Saya pikir negara Anda sudah memilikinya. Baiklah. Saya akan bertanya lagi. Seharusnya tidak menjadi masalah. Lain kali mereka bertemu, Alexander memberitahu Feng Yu bahwa dia bisa mendapatkan sebagian besar teknologi dalam daftar kecuali 2 jenis senjata. Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa kedua teknologi itu harus disertakan atau nilai dari teknologi lainnya akan didiskon. Kedua belah pihak terus maju mundur, dan Alexander muncul di depan Feng Yu 1 minggu kemudian. Feng, aku sudah mendapatkan semua yang kamu butuhkan. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Feng Yu tertawa. Aku akan memberimu harga yang masuk akal. Saya tidak akan pernah membiarkan teman saya menderita kerugian. Saya percaya itu pasti situasi win-win antara teman, bukan? Wajah Alexander berkedut. Dia ingin memberitahu Feng Yu bahwa mereka tidak dianggap sebagai teman. Tapi Feng Yu, atau China, adalah satu-satunya pembeli, dan Alexander tidak mau melewatkan kesempatan ini. Ayahnya sangat membutuhkan dana untuk infrastruktur rakyatnya dan untuk mempertahankan kursi kepresidenannya. Ayahnya akan kehilangan dukungan rakyat jika dia tidak dapat memenuhi janjinya dan kehilangan masa jabatan berikutnya. Tentu saja, saya juga tidak akan membiarkan teman saya menderita kerugian. Tapi Feng, saya ingat Anda mengatakan Anda menginginkan semua teknologi kelompok tempur kapal induk, bukan? Feng Yu mengoreksinya. Saya bilang saya ingin semua teknologi yang lebih maju. Teknologi Belarus Anda belum membuat peningkatan apapun dan semuanya berasal dari bekas Uni Soviet. Teknologi ini berusia lebih dari 1 dekade, dan beberapa bahkan berusia lebih dari 20 tahun. Anda harus memahami bahwa teknologi usang tidak berharga. Tidak, Feng, meski teknologi ini sudah tua, masih ada nilainya. Dapatkah Anda menjamin bahwa teknologi usang ini tidak berguna? Alexander menjawab. Alexander benar. Data dan informasi lama ini berguna bagi China untuk mengembangkan teknologi yang lebih baru. Mungkin peneliti China mungkin terinspirasi oleh mereka. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Tidak. Teknologi senjata dan peralatan dipisahkan menjadi beberapa kategori. Bahkan revolver dan pistol semi-otomatis berbeda. Jika kita memiliki teknologi pistol semi-otomatis, mengapa kita harus meneliti revolver yang sudah ketinggalan zaman? Kami sudah memiliki teknologi untuk menggusur 3 ton air. Mengapa kita harus meneliti teknologi untuk menggusur 1 ton? Sekalipun itu membantu, tetapi seberapa membantukah itu? Feng, teknologi yang kita miliki ada dalam 1 paket. Jika kalian semua hanya membeli sebagian saja, bagaimana kita akan menjual sisanya? Alexander menjawab dengan tidak senang. Saya telah mendengar desas-desus bahwa Anda semua telah menggunakan teknologi angkatan laut untuk menukar teknologi angkatan udara dan tentara. Karena kalian semua telah menyimpan salinannya, mengapa kalian semua tidak bisa melakukannya lagi? Kami juga tidak meminta untuk menjadi pembeli eksklusif. Anda semua masih bisa menjual paket lengkap kepada orang lain. Misalnya India. Mereka sangat tertarik dengan teknologi bekas Uni Soviet. Feng Yu yakin Belarusia akan menyimpan salinan teknologi tersebut setelah menjualnya ke China dan terus menjualnya ke negara lain. Lagi pula, teknologi ini tidak berguna bagi mereka. Mengenai sanksi AS, Belarusia tidak peduli karena AS tidak berani menyerang negara bekas Uni Soviet manapun. Juga, Belarus berada tepat di samping Rusia, dan mereka hanya perlu khawatir tentang Rusia yang menjatuhkan sanksi pada mereka. Tetapi China telah membeli kapal induk dari Ukraina, dan Belarus dapat mengklaim bahwa teknologi tersebut berasal dari Ukraina. Belarusia tidak peduli apakah orang lain percaya atau tidak. Mereka berperilaku seperti Fatih Kim itu, karena kedua negara sama-sama miskin dan tidak masuk akal. Feng Yu menebak apa yang dipikirkan Alexander dengan benar, dan yang terakhir merasa sedikit malu. Untungnya mereka berbicara tentang perdagangan dan bukan tentang pernikahan anak-anak mereka. Putri mereka tidak bisa menikah dengan beberapa suami, tapi teknologinya bisa dijual ke banyak pihak. Feng, kamu terlalu pintar. Mari kita bicara tentang harga teknologi ini. Teknologi mesin ini layak.
Alexander membacakan harga dari sebuah dokumen tetapi tidak menunjukkan dokumen itu kepada Feng Yu. Feng Yu yakin harga Alexander jauh lebih tinggi dari yang tertulis di dokumen. Feng Yu menghitung total dalam pikirannya, dan jumlahnya lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya konstruksi grup pertempuran kapal induk menengah tidak akan terlalu mahal. Selain itu, banyak teknologi yang sudah ketinggalan zaman, dan beberapa bahkan dapat diganti. Teknologi kapal induk adalah yang paling penting. Biaya konstruksi kapal induk sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat, dan 5 miliar dolar Amerika Serikat terlalu mahal untuk teknologi non-eksklusif ini. PDB Belarus hanya sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah mereka mencoba menghasilkan banyak uang dari kesepakatan ini? Meskipun Feng Yu punya uang dan rela membelanjakannya, itu berbeda dengan membuang-buang uangnya. Alexander, apakah menurutmu aku kaya dan terlihat seperti orang bodoh? Anda harus tahu dari Kirilenko bahwa saya tidak suka membuang waktu dalam negosiasi bisnis. Saya akan selalu membiarkan pihak lain mendapat untung dari kesepakatan itu. Tapi itu akan terlalu banyak jika Anda berpikir untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 100%. Alexander menjawab dengan tenang. Feng, kamu salah. Teknologi kami sepadan dengan harga ini. Kami telah menghabiskan banyak dana untuk mengembangkannya, dan saya tidak memasukkan inflasi ke dalamnya. Anda semua telah menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan teknologi ini. Bagus. Bahkan jika Anda telah menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan teknologi ini, Anda semua juga tidak hanya menjualnya kepada kami. Teknologi ini tidak berguna bagi Anda semua. Juga, Anda semua memiliki teknologi ini selama beberapa dekade dan telah membangun beberapa kapal induk. Nilai teknologi ini harus terdepresiasi. Alexander, jika Anda masih akan berbicara seperti ini, saya pikir saya akan menghubungi saudara dari Ukraina. Kami telah berurusan dengan mereka lebih dari sekali. Mungkin kami tidak mendapatkan semua teknologi yang kami inginkan, tetapi harganya akan masuk akal. Feng, kamu tidak bisa membodohiku. Ukraina tidak akan pernah menjual teknologi ini kepada Anda. Alexander dengan percaya diri menjawab. Apa kamu yakin? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Alexander tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya setelah melihat ekspresi Feng Yu. Ukraina dekat dengan China dan memiliki kerja sama militer. Jika bukan karena campur tangan AS, Ukraina tidak akan menjual kapal besar kosong ke China. Ukraina mendapat untung lebih sedikit dari kesepakatan mereka, dan mereka juga kekurangan dana. Semua negara bekas Uni Soviet sekarang sangat miskin. Rusia, diikuti oleh Ukraina dan Belarusia, paling diuntungkan dari bekas Uni Soviet. Negara lainnya, seperti Lituania, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Lituania berada di tepi laut, dan mereka memiliki banyak teknologi kapal. Jika Feng Yu menghubungi negara lain, dia mungkin mendapatkan semua teknologi yang dia inginkan. Ketika itu terjadi, teknologi Belarusia tidak akan berguna. Itu benar. India juga menginginkan teknologi ini, tetapi India dekat dengan Rusia dan Rusia dapat menjual kapal induk lama mereka. Mereka mungkin tidak membutuhkan teknologi ini karena mereka juga memiliki banyak insinyur top. Feng, meskipun Ukraina bersedia menjual teknologinya kepada Anda semua juga tidak akan mendapatkan paket lengkap dari mereka. Tapi itu akan jauh lebih murah. Feng Yu menjawab, baiklah. Menurut Anda, berapa harga yang masuk akal? Saya pikir 2 miliar dolar Amerika Serikat cukup masuk akal. Mustahil. Alexander hampir melompat. Bagaimana bisa begitu banyak teknologi hanya bernilai 2 miliar dolar Amerika Serikat? Dia ingin memberitahu Feng Yu bahwa bahkan jika China menginvestasikan 5 miliar dolar Amerika Serikat, mereka mungkin tidak akan mengembangkannya. Terkadang, teknologi tidak bisa dikembangkan bukan karena dana penelitian. Mereka masih membutuhkan talenta terbaik. Bekas Uni Soviet memiliki ilmuwan dan insinyur top. Feng, meskipun teknologi ini telah terdepresiasi, tetapi tidak akan terdepresiasi sebanyak itu. Kami tidak menjual apel di pasar. Feng Yu mengangkat bahunya. Tapi aku hanya punya begitu banyak uang. Entah saya membeli semuanya, atau saya tidak akan membelinya sama sekali.
Saya dapat menggunakan 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk memilih beberapa teknologi dari Ukraina. Anda adalah orang terkaya di dunia. Bagaimana Anda hanya memiliki 2 miliar dolar Amerika Serikat? Orang terkaya di dunia juga tidak akan memiliki begitu banyak uang. Sebagian besar aset saya berbentuk saham, dan ini tidak bisa dicairkan secepat itu. Kami juga dapat menerima saham. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Alexander, meskipun teknologi ini tidak buruk, kami tidak terburu-buru untuk mendapatkannya. Selain itu, informasi ini akan terus terdepresiasi tahun depan, dan saham perusahaan saya masih naik. Apakah Anda pikir saya akan menggunakan bagian yang berharga untuk ditukar dengan teknologi Anda yang terdepresiasi? Alexander tercengang sebelum dia menyadari Feng Yu hampir membodohinya. Teknologi tersebut dapat meningkatkan kekuatan militer China dan memperpendek jarak mereka dari AS. Nilai ini tidak dapat diukur dengan uang. Feng, lebih baik kamu memberiku tawaran yang lebih baik. Saya tidak bisa dan tidak berani menerima harga ini. Bahkan jika Anda tidak memiliki cukup uang, saya yakin ada orang lain yang dapat membantu Anda. Alexander mewakili ayahnya untuk kesepakatan ini dan juga mendapatkan kredit politik. Jika dia bisa menjual teknologi dengan harga bagus, dia akan memiliki prospek karir yang bagus. Tetapi jika dia tidak bisa mendapatkan harga yang bagus, tidak hanya ayahnya yang akan terpengaruh, karirnya juga akan terpengaruh. Bagaimana kalau kamu memberitahuku harga yang masuk akal? Saya mungkin akan meminjam uang tunai dari Kirilenko jika itu dapat diterima. Feng Yu pura-pura tidak cemas karena dia bisa mendapatkannya dari penjual lain. Alexander bermasalah karena tidak banyak orang yang mampu membeli teknologi ini. Selain itu, Feng Yu benar untuk mengatakan bahwa teknologi ini sedang terdepresiasi dan tidak ada gunanya mempertahankannya. Belarusia juga sangat membutuhkan sejumlah uang ini. Meskipun China juga membutuhkan teknologi ini, mereka dapat mengeluarkan uang untuk mengembangkannya. Feng, saya bisa menjual semua teknologi grup pertempuran kapal induk dengan harga paket 4 miliar dolar Amerika Serikat. Harga paket. Feng Yu tergoda, tapi dia tidak akan langsung setuju. Dia masih perlu berdiskusi dengan yang lain terlebih dahulu. Semuanya untuk 4 miliar dolar Amerika Serikat. Itu masih mahal. Biarkan saya mempertimbangkannya terlebih dahulu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.